Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Jumat tanggal 22 September 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart. Dan seperti biasanya ya, karena ini hari Jumat, maksud saya candle weekly terakhir ya, saya mau cek seperti apa kondisinya dan kita mulai di time frame weekly. Kalau kita perhatikan pembentukan candle weekly, posisinya terlihat seperti bearish pin bar ya, tapi ini belum selesai sampai nanti kita lihat close candle di hari Jumat ini. Kalau kita perhatikan yang pertama, pergerakan di hari Senin sempat membentuk sebuah high baru ya, di atas daripada 1930.62, yaitu high barunya berada di 1947.34. Tapi dari posisi ini mempertahankan ya, gagal ya, buyers mempertahankan posisi buyer momentum atau tekanan buyers yang sangat kuat. Ini gagal, terlihat body candlenya kembali lagi menurun dan membentuk candle bearish ya khususnya, dan market saat ini bergerak di posisi pembukaan ya di hari Senin kemarin, yaitu 1923.38. Maka di sini seller momentum yang menunjukkan aktivitas yang cukup signifikan ya. Ya kita ketahui sendiri minggu ini terjadi rilis suku bunga ya, yang tentunya dipertahankan. Tapi yang paling utama adalah pidato Jeremy Powell yang lebih hawkish, karena dia memberikan informasi ya, atau memberikan rencana ke depannya, yaitu untuk menaikkan suku bunga sekali lagi 25 basis point, kemungkinan besar di pertemuan di bulan November. Dan di sini direspon oleh pasar, tentunya indeks dolar langsung terjadi penguatan yang cukup signifikan dan tekanan besar seller terjadi pada XAU USD dan membentuk candle bearish. Dan memang posisi kalau kita perhatikan ya, dengan adanya dorongan seller ini cukup signifikan sekali. Cuman kita lihat sampai dengan posisi hari Jumat ini, range pergerakan selama satu minggu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat baru berada di area 33,55 dolar per troy ounce. Ada penurunan sebesar minus 1,72% ya dari pergerakan XAU USD saat ini. Biasanya rata-rata itu bisa mencapai hingga 40 sampai dengan 50 dolar per troy ounce ya. Jadi artinya kalau seller momentum terjadi saat ini ya, dan menguji level terdekatnya yaitu 1913.79, besar kemungkinan akan membentuk low baru juga bisa terjadi ya di bawah 1987 untuk menutup range 50 dolar berkisaran antara 1897. Ini merupakan target sampai dengan hari Jumat ini. Tapi kalau marketnya tidak menunjukkan volatile yang sangat tinggi dan berada di level hanya 40 dolar per troy ounce, ya setidaknya di area yang berkisaran 1906 sampai dengan 1907 memungkinkan akan terjadi dorongan seller hingga sampai dengan posisi tersebut. Tinggal kita lihat nanti apakah volumenya kuat betul menuju level tersebut atau hanya bergerak berdasarkan range saat ini yang menunjukkan pergerakan yang tidak begitu besar. Tapi tentunya nanti malam juga akan ada news ya. Besar kemungkinan menurut saya pergerakan XAU USD akan terjadi volatile. Jadi ini ya posisi terakhir untuk hari Jumat ini. Sementara waktu ya untuk time frame weekly di candle hari satu minggu ini memang terlihat dorongan seller momentum yang sangat kuat, dan market saat ini bergerak di bawah pembukaan di candle weekly yaitu 1923.38, makanya membentuk potensi candle bearish. Oke, itu targetnya ya untuk di akhir sesi ini. Dan sekarang kita akan coba cek di time frame daily seperti apa, apakah peluangnya memang masih sama pergerakannya. Sekarang kita akan coba lihat di time frame daily. Untuk time frame daily ini sangat menarik ya kalau kita lihat dari pergerakan XAU USD. Kenapa? Sejak dari posisi hari Selasa dan terjadi perubahan kuat dorongan seller momentum itu terjadi di hari Rabu. Dan tentunya kalau di daily kita memperhatikan low daripada posisi hari Rabu di 1927.85, terjadi low baru di 1913.79. Tentunya di sini menunjukkan arah pergerakan memang semakin turun ya pergerakannya.
Terus body candlenya juga dibentuk di candle impulsive bearish yang membentuk pola pergerakan strong momentum seller yang sangat kuat dan break close di bawah 1923.38 yang menjadikan batasan breakout daily di area ini. Tentunya hal ini mendorong kuat ya bahwasanya hari ini akan diprediksi pasti akan terjadi lanjutan penurunan. Kalau kita lihat pergerakan candle yang terbentuk impulsif bearish seperti itu dan breakout close di bawah 1923.38. Dan menariknya sih saya melihatnya di posisi candle ini kan ada dominan break ya yang berhasil breakout dan close di bawah body candle di candle hari Senin ya tentunya. 1923.38 di situ terjadi ya, seperti pembentukan dominan break. Oke, maka saya bisa tarik menggunakan Fibonacci ya, retracement seperti ini ya, dengan mencari area target berikutnya. Nah seperti ini ya, ini adalah disebut dengan Fibo Musang. Oke, maka saya mendapatkan target paling terdekatnya ya, yaitu di 1903.15. Ini adalah target terdekatnya. Kita akan tandain dulu. Oke, kita akan tandain dulu. Ini targetnya sampai dengan area ini. Sebentar, kita naikin dulu. Oke, ini adalah targetnya. Kemudian target yang paling bawah ya, yaitu berkisaran antara 1896. Apakah mampu sampai dengan area ini? Ya setidaknya kalau kita bahas secara weekly, range pergerakan ini masih memiliki kemungkinan besar bisa terjadi. Itu aja gambarannya. Dan momentum untuk koreksi ya, kita lihat kalau memang dorongan buyersnya terjadi di hari Jumat ini, hati-hati ya, ini bisa juga dia kembali lagi ke 1933.69 yaitu area ini. Oke, ini adalah area 50% ya, area 50% yang ya setidaknya harus diwaspadai juga gitu loh. Jadi kita bisa masukkan dulu areanya ya, 50%-nya. Kita tandain dulu, ini adalah area 50%. Oke. Kita kunci, kita hapus dulu. Nah, seperti ini ya. Tapi saya memiliki batasan atas juga ya. Oke, ini saya geser, ini menjadikan batas breakout time frame daily yang berkisaran 1930.12. Catatannya seperti ini. Sebentar. Catatannya adalah jika pergerakan untuk XAUUSD ya, ternyata buyers momentumnya hari Jumat menunjukkan aktivitas yang sangat kuat dan break close di atas 1930.12, close di atas sini ya, maka di sini bisa terjadi dorongan buyers kembali ya posisinya. Tentunya bisa terjadi hal tersebut karena masih memungkinkan ya harga bergerak menuju ke 1930.62 atau 1933.69. Itu sih gambarannya secara daily ya. Tapi ingat dari struktur terjadi masih turun ya. Trennya masih kuat turun, kemudian seller momentumnya masih sangat kuat kalau kita lihat di pergerakan di hari Kamis. Itu aja sih ini kuncinya. Cuman kita harus juga mewaspadai 1930.12 adalah batas breakout time frame daily. Ketika market bergerak close di atas level tersebut, di situ baru ada perlawanan buyer. Apalagi mendekati 1933.69 ya, area 50% dari pembentukan Fibo Musang ini yang kita tarik tadi. Dengan target yaitu 1903.14 sampai dengan 1915.94. Oke, ini gambarannya di time frame daily ya. Catatannya adalah seller momentum masih sangat tinggi dan strukturnya juga masih dalam potensi turun. Oke, masih berlanjut. Sekarang kita akan lihat di time frame 4 jam. Untuk skenario hari ini ya, tentunya kita lihat area zona buy ya di posisi order block time frame 1 jam. Menurut saya ini tidak terlalu besar ya pergerakan yang terjadi ya di range area ini. Kita akan coba geser dulu posisinya zona buy. Ya, ini ada order block time frame 1 jam, nanti kita akan cek ya di time frame yang lebih kecil. Tapi ini saya akan saya ini dulu ya, saya rapikan dulu sebentar. Zona sell juga tidak disentuh ya posisinya di hari kemarin.
sebentar, ini batas breakout, maka ini saya geser. Ini saya lihat ini adalah potensi yang cukup bagus karena market ternyata terlihat dalam pola area ini ya. Sebentar, ini saya bersihkan dulu. Perhatikan di sini candle terakhir ya, yaitu pukul 16.00 sampai dengan jam 8 malam ya. Ini kan membentuk candle bearish impulsif ya, yang sangat kuat, penerusan daripada bearish engulfing di atasnya yang ini. Ya, ini ya ada drop base drop ya, terlihat jelas. Dan tentunya area tersebut kalau kita perhatikan juga candle impulsif ini ya, dimana terakhir ada dorongan buyers ya posisinya. Dan kalau saya lihat candle di akhir sesi penutupan sampai dengan di Asia ini ya, ini masih di dalam range yang berkisaran antara 1923.70 sampai dengan 1913.69. Itu merupakan juga target terakhir yang kita gambarkan ya, ini di minggu ini ya. Ini targetnya 1913.66, tersentuh ya targetnya. Tapi menurut saya ini akan melanjutkan penurunan, besar kemungkinan juga bisa terjadi retest. Maka batas atasnya, ini saya hapus dulu, batas atasnya yaitu di kisaran 1923.70, dan market besar kemungkinan untuk hari ini akan menguji dua level tersebut karena masih di dalam area inside bar ya. Ini adalah area inside bar, kita tandain dulu. Nah seperti ini. Oke, kita hapus di ini dulu, kita juga hapus ini ya. Jadi market masih dalam area inside bar di akhir sesi penutupan di candle terakhir di sini pukul 20.00 ya sampai dengan jam 12 malam. Jadi perubahan candle di akhir sesi penutupan masih di dalam range tersebut, dan batasannya adalah antara 1922.95 sampai dengan 1923.70. Ketika area tersebut terjadi breakout seperti ini gambarannya ya, besar kemungkinan akan menuju ke area 50% ya di sini ya, seperti ini. Tinggal pantau wilayah area ini yang berkisaran 1933.02, apakah ada potensi pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, tree inside down, dan menunjukkan lanjutan penurunan yang lebih besar, yaitu sampai dengan targetnya 1903.14. Ini gambarannya di time frame 4 jam. Tapi kalau area 1922.23 ini gagal di break dan market kecenderungannya breakout di bawah 1913.79, saya pastikan harga akan langsung kembali turun dan bergerak menuju ke area 1903 ya, kisaran 1903.14 di area ini. Ini target yang paling terdekat ya, karena saya melihatnya ini adalah area compression yang di bawah ini ya. Hati-hati kalau posisi terakhir di sini ada candle yang tentunya menjadikan acuan ya, di sini di kisaran 1911.19 ya posisinya. Cuman rawan menurut saya akan terjadinya sweep liquidity dan terjadi lanjutan penurunan. Ini gambarannya di time frame 4 jam ya. Teman-teman bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, kalau tidak sesuai tidak usah diikutin. Sekarang kita akan berlanjut di time frame yang lebih kecil. Kita lihat di time frame 1 jam ya. Oke, seperti ini. Ingat area 1933.69 adalah area ini ya, area pergerakan perubahan ya. Tadinya ya kalau kita perhatikan, yaitu target koreksinya ya di area tersebut, dan tentunya terjadi perubahan yang cukup signifikan itu ketika market break di bawah area ini nih. Nah, di 1927.85. Maka saya katakan target penurunannya yang cukup signifikan sampai dengan ini saat ini ya, dan trennya juga kembali lagi tren bearish. Oke, selanjutnya kalau saya melihat dengan adanya pergerakan saat ini kan memang terjadi konsolidasi ya, tidak ada perubahan dan masih di dalam area inside bar. Tapi masih memungkinkan kalau terjadi koreksi ya. Kalau terjadi koreksi, hal yang bisa diperhatikan adalah ini 1926. Ini menjadikan target break ke atas ya. Sampai dengan saya melihat di sini ada order block ya di area ini di time frame 1 jam ini ya. Kita akan tandain dulu areanya. Ya, ini adalah order blocknya. Apakah mampu sampai dengan area ini? Kita coba cek ini masih fresh atau tidak ya. Oke, oh tentunya masih fresh.
karena candle berikutnya tidak mengambil area 1927.61 sampai dengan 1930.41. Ya, itu adalah acuannya. Kalau kita ukur secara range pergerakannya dari posisi harga running saat ini, ya masih memungkinkan ya kalau betul-betul sesi Asia sampai dengan sesi Eropa terjadi penguatan pada XAU/USD. Makanya saya batasan terdekatnya adalah 1923.70. Jadi di sini untuk saat ini ya, saya jadikan zona sell di analisa pagi ini, area yang berkisaran 1927 ya. Menjadikan zona sell. Oke, kita tandain dulu, ini adalah zona sell. Kemudian dengan harapan nantinya kalau ini betul-betul break, ingat ya, batasan inside bar ini 1923.70 sama dengan 1913.79. Jadi kalau in area 1923.70 di breakout seperti ini ya. Oke, maka menuju area order block time frame 1 jam, tinggal konfirmasi, cari konfirmasi ya. Baik itu single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan candle bearish engulfing, bearish pin bar, trend side down. Maka di area sini akan terjadi lanjutan penurunan ya. Akan terjadi lanjutan penurunan, targetnya minimal ya akan ke level 1903.14 atau terdekatnya adalah 1913 sampai area sini. Oke, ini gambarannya. Tapi kalau seller momentumnya sangat kuat karena di dalam area range ya, dia harus break di bawah ini 1913.79. Maka jika mana ini terjadi, menurut saya akan berpotensi kuat menuju level 1903 atau menguji 1987 area sini. Oke, kita gambarkan seperti ini ya trading plan-nya. Karena kalau kita lihat di time frame 1 jam ini ya, area ini cukup menjadikan target sweep liquidity-nya sangat mudah ya, menurut saya seperti itu. Tapi memang saat ini tertahan di posisi candle terakhir, yaitu time frame 4 jam tadi, yaitu besar kemungkinan akan bergerak range seperti ini. Makanya saya batasin batas atas 1923.70, batas bawahnya adalah 1913.79. Tinggal pantau, ingat ketika break dari area inside bar atau konsolidasi ini harus betul-betul candlenya impulsi bullish ya. Impulsi bullish seperti ini, kuat dorongannya, maka ini bias momentum yang sangat tinggi. Tapi kalau masih candle kecil-kecil seperti membentuk area compression gitu ya, dan break di atas ini, itu hati-hati, dia akan rawan terjadinya gagal break ya di posisi tersebut. Pasti akan kembali lagi mengambil area compression yang terjadi. Itu aja gambarannya. Dan selanjutnya yang bawah juga hal yang sama. Pastikan betul-betul impulsi bearish ya, kuat seperti ini, body candlenya panjang ya, sama ya, break di bawah 1913 seperti ini, 13.79 ya, maka akan menunjukkan potensi seller momentum yang sangat kuat dan menuju area 1903 sampai dengan 1987. Oke? Ini gambaran saya untuk trading plan hari ini, dan tentunya nanti kita akan coba cek di sesi Eropa ya, sore hari, seperti review sore nanti saya akan bahas. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, serta juga tonton ya videonya dari awal sampai dengan akhir. Dan cocokkan dengan trading plan masing-masing, jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.